Halo, kembali lagi dengan saya Oktavia Mimanulang, NPM 119402 dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas AI chapter 5. Nah, di sini ada tugas AI atau kecerdasan buatan, yaitu chapter 5. Tentang materi vektorisasi kata dan dokumen. Kita masuk saja ke teorinya Pertama kita masuk ke teorinya. Nah, di sini ada soal teori, yaitu berjumlah 6. Kita langsung saja. Nah, ini yang Word-nya kita ke PDF-nya saja ya. Nah, ini. Di sini ada soal pertama, yaitu jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, alasan mengapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi terlebih dahulu, yaitu dikarenakan mesin hanya mampu membaca data enggan bentuk angka. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya diperlukan vektorisasi kata atau bisa disebut dengan mengubah kata menjadi vektor supaya mesin seolah-olah paham apa yang kita maksudkan. Dapat memproses aktivitas atau perintah dengan benar. Nah, dan juga harus divektorisasi untuk mengetahui persentase kata yang sering muncul dalam setiap kalimatnya yang berguna untuk menentukan kata kunci. Ini ada contoh ilustrasinya ya. Di sini ada berisi beberapa kumpul, lalu itu sebelum diproses, lalu itu vektorisasi data, selanjutnya melakukan pembobotan. Lalu nanti terakhir yaitu diprediksikan. Ya, ini contohnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan mengapa mesin dimensi dari vektor dataset Google bisa sampai 300, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, dimensi dari vektor dataset Google bisa mencapai 300 itu dikarenakan masing-masing objek yang terdapat pada dataset akan memiliki identitas tersendiri. Selain itu, juga untuk nilai dalam vektor 300 dimensi yang terkait dalam sebuah kata dioptimalkan dalam berbagai hal untuk menangkap aspek yang berbeda dari makna dan penggunaan kata itu. Nah, apabila dicontohkan dengan penjelasan yang lebih rinci, maka dilakukan perumpamaan sederhana. Misalnya, untuk sebuah dataset Google yang memiliki 3 buah objek, yaitu berat, lebar, dan tinggi. Kemudian dari masing-masing objek tersebut dilakukan perbandingan antara berat dan lebar beserta berat dan tinggi. Nah, hasilnya nanti yang didapatkan akan memiliki presentasi yang berbeda sehingga dapat diartikan bahwa mesin dapat membedakan objek yang hampir serupa namun tak sama. Contoh ilustrasinya seperti ini ya. Ini pertama ada dataset. Nah, lalu di kata yang dipilih katanya ya. Lalu di sini ada kata-kata, di bawah juga ada kata-kata. Lalu nanti dia akan menuju ke nilai data dibandingkan nilai banding datanya gitu. Lalu terakhir yaitu lebih kurang 70% data yang serupa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan konsep vektorisasi untuk kata, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, konsep untuk vektorisasi kata sebenarnya dengan ketika dilakukan input suatu kata pada mesin pencarian, kemudian untuk hasilnya akan mengeluarkan berupa referensi mengenai kata tersebut. Jadi, data kata tersebut didapatkan dari hasil pengolahan pada kalimat-kalimat sebelumnya yang telah diolah. Misalnya pada kalimat berikut, belajar kesederhanaan buatan Poltekkos. Nah, pada kalimat tersebut terdapat konteks yakni Poltekkos. Kata tersebut akan dijadikan data latih untuk mesin yang akan dipelajari dan diproses. Jadi, ketika kita diinputkan kata Poltekkos, maka mesin akan menampilkan keterkaitannya dengan kata tersebut sehingga akan lebih efisien dan lebih mudah. Nah, ini ada contoh ilustrasinya. Ini ada pertama dia tuh beberapa kata dalam kalimat, lalu menuju ke beberapa kata pertama dan beberapa kata terakhir. Lalu dia akan menuju ke
melakukan vektorisasi data. Dia akan melakukan vektorisasi data gitu. Lalu terakhir dia akan menuju ke menjadi satu kata. Jadi dia tuh akan menjadi satu kata ujung-ujungnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan konsep vektorisasi untuk dokumen, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, untuk vektorisasi dokumen sebenarnya terbilang sama dengan konsep vektorisasi kata. Yang membedakannya hanya pada proses awalnya saja. Untuk vektorisasi dokumen tersebut, kemudian kalimat yang terdapat pada dokumen tersebut akan dipecah menjadi kata-kata. Hampir mirip dengan konsep kata. Tetapi untuk di dokumen biasanya konsepnya ini digunakan untuk mencari kesamaan atau memprediksi seberapa sering munculnya kata dalam dua kalimat atau dua paragraf. Nah, ilustrasinya itu bisa misalkan dalam sebuah artikel kita ingin mencari beberapa banyak kata di mana muncul. Maka dengan dokumen 2 fact dapat diprediksi hasilnya. Di sini juga ada ilustrasi yang saya buat, ilustrasi gambarnya. Nah, ini pertama ada data ya, lalu dia ke beberapa kata dalam kalimat dan menuju beberapa kata pertama dan beberapa kata terakhir. Nah, nanti dia akan melakukan vektorisasi ujung-ujungnya nanti. Ini dokumen ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5 yaitu jelaskan apa mean dan standar deviasi dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, mean merupakan nilai rata-rata dari suatu data. Mean sendiri dapat dicari dengan cara membagi jumlah data dengan data sehingga diperolehlah nilai rata-rata dari suatu data yang dicari, sedangkan standar deviasi sendiri merupakan sebuah teknik statik yang digunakan dalam menjelaskan homogenitas kelompok ataupun dapat diartikan dengan nilai statik, di mana dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel yang ada. Nah, deviasi standar ini juga merupakan ukuran ringkasan perbedaan setiap pengamatan dari rata-rata dan standar dan deviasi standar mengukur penyebaran data tentang nilai rata-rata. Ini berguna dalam membandingkan set data yang mungkin memiliki mean yang sama tetapi rentang yang berbeda. Nah, ini ada contoh gambar ilustrasinya. Di sini ini misalnya kita sudah menghitung tinggi anjing ya. Tinggi anjingnya atau hewan ini. Tingginya dilihat dari bahu 600 meter 600 mm dan 470 pokoknya banding ini ya. Nah, lalu kita hitung mean atau rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah N-nya hasilnya yaitu 394. Kemudian kita ingin melihat berapa perbedaan tinggi dari hewan-hewan tersebut menggunakan varianse. Nah, baru gunakan standar deviasi didapatkan hasil 147 mm. Yang ini ya. Dengan deviasi standar, kita bisa tahu mana hewan dengan tinggi normal dan anjing yang kekurangan tinggi. Dari gambar ilustrasi ini ya. Lalu kita pertanyaan terakhir yaitu soal terakhir, jelaskan apa itu skipgram dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, sebuah teknik yang digunakan di area spec processing di mana n-gram yang dibentuk kemudian ditambahkan juga dengan tindakan skip pada token-tokennya. Nah, untuk membentuk k-skip n-gram ada dua nilai yang harus didefinisikan, di mana kedua nilai tersebut yaitu k ya atau jumlah kata yang di skip dan n yaitu banyak kata dalam n-gram, bigram atau 2 gram, 3 gram atau 3 gram dan lain-lainnya. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini ya. Skip gram. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Sebelum itu, kita jangan lupa mendownload
datasetnya ya. Di sini teman-teman bisa mengklik link ini, mencari link ini, dan mendownload ini. Usahakan teman-teman memiliki jaringan yang cukup bagus dan memiliki kuota yang cukup banyak ya. Soalnya ini lumayan lama untuk mendownloadnya. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Nah, di praktikumnya kita akan mempraktekannya ini. Oke, kita masuk saja.